Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih. Ya, hari ini hari istimewa bagi kita. Banyak hal yang membuat hari ini istimewa. Pertama, tadi Romo Gun mengumumkan dalam awal Pranikaristi bahwa misa jam 9 ini sebagai pembuka kita merayakan syukur ulang tahun paroki kita yang ke-95 tahun. Maka kita akan merayakan lustrum yang ke-19 atau 95 tahun ini lebih istimewa. Tidak hanya puncaknya tetapi juga diawali mulai hari ini dan berpuncak pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam bulan November akhir nanti, sehingga rentang waktu yang panjang. Lalu juga hari ini istimewa karena minggu ini, pekan ini kita akan memasuki masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, dan bersamaan dengan saudara-saudari kita umat Muslim juga bulan puasa bulan ini. Sehingga kita bersama-sama puasa, pantang, dan sarana untuk bertobat. Maka pada kesempatan yang istimewa ini pula kita akan mendengarkan surat gembala dari uskup kita yang harus kita dengarkan, dan saya akan membacakan ya, surat gembala masa Prapaskah yang dengan tema pertobatan yang meluap dari hati, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 45. Maka mari kita dengarkan dengan penuh seksama. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah dan kita laksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 ini. Masa Prapaskah merupakan masa khusus yang setiap tahun dengan tekun datang kepada kita. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk menyadari diri sebagai murid-murid Kristus, membaharui semangat dan menyiapkan diri merayakan Pekan Suci. Kita semua diajak mengikuti Yesus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Yesus wafat karena memberikan diri demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dan menang atas maut melalui kebangkitannya. Seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut adalah dosa. Dengan demikian Tuhan Yesus telah merintis jalan kemenangan bagi kita semua atas dosa yang membawa maut. Kemenangan dari hasil persatuan cinta dan iman yang selalu melahirkan pengharapan dan selalu melampaui keputusasaan. Pada hari Rabu Abu yang akan datang, kita menerima abu di dahi kita. Tanda abu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan realitas hakiki hidup kita. Kita adalah debu tanah yang fana dan hidup kita berlalu seperti hembusan nafas, kata Pemazmur 39 ayat 6. Namun dengan berziarah bersama di masa Prapaskah ini, kita semua mengerti bahwa bagi Tuhan Yesus kita adalah debu yang sangat berharga. Tidak dibiarkannya kita sebagai debu yang lenyap dihembus angin dosa. Sampai pada Pekan Suci kita diundang untuk menemukan kembali rahasia kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa cinta. Oleh karena itu Santo Paulus berseru, "Saudara-saudariku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia."
1 Korintus bab 15 ayat 58. Bagi pandangan duniawi, setiap benda yang telah terbakar akan menjadi abu seperti nasi yang telah menjadi bubur, seakan tidak ada lagi harapan. Tertutup bagi harapan baru. Namun tidaklah demikian bagi murid-murid Tuhan. Kita ini debu yang dicipta oleh api kasih Tuhan untuk bangkit menjadi sumber pengharapan bagi dunia, menjadi pupuk yang menyuburkan dan membuahkan pertobatan, kepedulian, kasih, sukacita, kesalehan, dan optimisme. Tahun 2025 ini oleh Paus Fransiskus dijadikan tahun jubileum yang mengangkat tema peziarah pengharapan. Kita semua diajak untuk menjadi misionaris dan saksi pengharapan. Bagi kasih dan pengampunan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi keputusasaan hidup. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh keputusasaan. Di dalam komunitas dan di tengah masyarakat, orang Kristiani selalu hadir membawa harapan dan menjadi solusi. Arah dasar Keuskupan Surabaya di tahun 2025 ini juga mengajak kita menyadari kembali jati diri paroki sebagai persekutuan murid Kristus yang dipanggil sebagai imam, nabi, dan raja. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya mengungkapkan bahwa sejak dibaptis kita telah diangkat ke dalam martabat anak-anak Allah. Sebagai anak Allah kita memperoleh kekuasaan untuk mengalahkan dosa. Sakramen baptis telah mengubah manusia menjadi imam, nabi, dan raja. Sepanjang masa Prapaskah ini, Komisi Katekese menyiapkan bahan pendalaman iman sebagai peziarahan pertobatan batin yang dilaksanakan dalam 5 tema pertemuan umat. Di minggu pertama kita semua diajak menyadari kekayaan rahmat baptis, bahwa melalui sakramen baptis, Kristus mengaruniakan keselamatan kepada kita. Pada minggu kedua sampai keempat, secara khusus kita mendalami martabat baru yang dilahirkan dari rahmat baptis, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pada minggu kelima kita merangkum dalam tema mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Saya mendorong seluruh umat Sekeuskupan Surabaya bergabung di lingkungan untuk mendalami jati diri kita sebagai buah dari sakramen baptis yang agung ini. Sungguh istimewa pada hari ini, saudara-saudari umat Muslim, umat Islam juga memulai masa puasa mereka. Hendaklah kebersamaan ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik untuk membangun sikap pertobatan bersama di tengah masyarakat. Kebersamaan yang menyuburkan persaudaraan sejati, bukan sekedar kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun dan tanpa makna, melainkan kebersamaan mewujudkan kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, di samping melakukan pantang puasa lahiriah, hendaklah kita juga membangun pantang puasa batiniah. Pantang puasa lahiriah kita laksanakan dengan cara menolak atau mengurangi makanan, minuman kesukaan demi mengendalikan nafsu dalam diri. Puasa dan pantang bukan sekedar diet, melainkan sarana berbela rasa. Sumbangan yang disalurkan melalui amplop APP merupakan bentuk bela rasa kepada mereka yang berkekurangan, seperti orang sakit, orang terlantar, anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah, orang miskin, perbaikan kerusakan alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kerusakan alam, dan aksi-aksi kemanusiaan yang lain.
adalah baik jikalau kita melakukan puasa pantang lebih dari yang dianjurkan oleh hukum gereja dalam semangat kebersamaan dengan puasa umat Islam. Puasa batiniah adalah suatu pertobatan yang meluap dari hati, suatu sikap penyesalan yang mendalam karena telah melukai hati Tuhan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Dilexit Nos menjelaskan, begitu kita mengakui dosa kita, hati kita dapat dibuka untuk karya Roh Kudus, sumber air hidup yang keluar dari dalam diri kita dan membawa air mata ke mata kita. Kita tidak berarti menangis dalam mengasihani diri sendiri, seperti yang seringkali kita tergoda untuk lakukan. Meneteskan air mata penyesalan berarti dengan sungguh-sungguh bertobat karena mendukakan Allah dengan dosa-dosa kita. Mengakui bahwa kita selalu berhutang budi kepada Allah, sama seperti tetesan air dapat mengikis batu, demikian pula air mata sesal dapat secara perlahan melunakkan hati yang mengeras. Dilexit Nos nomor 159. Puasa batiniah dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakahan, kesombongan, apatisme, dan kekerasan hati untuk semakin mencintai dan menyediakan diri menjadi saksi kasih Allah. Hati yang telah dikuasai oleh kasih akan pengampunan Tuhan menjadi hati baru dan hati yang penuh roh kasih Allah. Hati macam ini akan melahirkan sikap kerendahan hati, penuh belas kasih dan peduli terhadap sesama. Kita saat ini cenderung terjebak oleh rutinitas, demikian juga puasa menjadi rutinitas belaka. Puasa lahiriah tanpa disertai dengan puasa batiniah akan menjadi sekedar rutinitas tahunan yang tidak memberi makna pada diri kita. Puasa batiniah yang mengubah puasa lahiriah menjadi pertobatan yang lahir dari hati. Marilah kita membuka hati, memasuki masa Prapaskah sebagai peziarah harapan dan pelaku kasih bagi sesama dan alam sekitar. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat berpantang dan berpuasa, Tuhan memberkati berkat dalam. Surabaya, 22 Februari 2024, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul, Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Surabaya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, surat gembala dari Bapak Uskup kita, dan kita berusaha untuk menjadikan surat gembala ini sebagai sarana kita belajar untuk dekat dengan Tuhan di masa pantang dan puasa memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati.